Saudara Bapak Ibu sekalian, saya merasa tergelitik hati saya dan juga tergerak ya untuk menanggapi apa yang dikatakan si Syahrini ini ya. Ya, karena menurut saya ini bukan domain si Syahrini ya untuk membicarakan tentang ketuhanan Yesus gitu loh. Itu salah ya, apa yang dia ucapkan itu keliru gitu loh. Loh, ada apa ini? Pendeta Risuli Lubis kok bahas-bahas tentang artis cantik Syahrini, bahkan sang pendeta kok tiba-tiba menyatakan salah terhadap apa-apa yang dilakukan Syahrini. Emang artis cantik Syahrini salah apa? Yuk sahabat, mari ikuti reaksi pendeta Risuli Lubis yang tergelitik dan tergerak, serta sedikit resah dalam mengomentari artis cantik Syahrini. Makanya saya mengkomentarinya, apa yang dikatakan Syahrini ini semuanya ini termasuk ada unsur-unsur ketidaksukaan atau kebencian ya, karena dia mencampuri urusan keyakinan orang lain ya gitu ya. Waduh, pendeta Risuli Lubis sepertinya geram dan kejang-kejang ya. Kira-kira apa sih yang dibicarakan oleh artis cantik Syahrini sehingga membuat sang pendeta memberikan penghakiman serta tuduhan yang kuat? Kata sang pendeta, kalau artis cantik Syahrini melakukan unsur ketidaksukaan dan kebencian, yang katanya juga, kalau artis cantik Syahrini mencampuri urusan keyakinan orang lain. Kok gitu banget ya? Apakah tuduhan pendeta Risuli Lubis ini sebuah dugaan, asumsi, atau hanya numpang tenar? Mengapa saya menduga seperti itu? Ya karena semua kita tahu, kalau artis cantik Syahrini itu terkenal, sedangkan Lubis, apa? Siapa dia? Kapasitasnya apa? Kok nyerempetin, mengomentari dan menuduh kuat seperti itu terhadap artis cantik Syahrini? Okelah sahabat, yuk simak kelanjutannya. Nah, saya bacakan ya apa yang saya dapatkan di sini. Walaupun terlambat saya menanggapinya, tapi saya bacakan ya. Bikin story bahas Yesus ya, warganet ini Syahrini ya. Nah, warganet tuding Syahrini menjelekkan umat Kristen ya. Usai menikah dengan Reno Barak. Jadi rupanya setelah menikah sama Reno Barak, dia ini makin suka ya membahas Yesus kali gitu ya. Loh, kenapa pendeta Risuli Lubis yang katanya ingin membahas keterkaitan Syahrini yang membuat story tentang Yesus, kok dikaitkan dengan hubungan pernikahan dari sang artis cantik ini? Kira-kira apa hubungannya? Sebenarnya Lubis ini bahas Syahrini yang bikin story tentang Yesus, atau ingin membahas pernikahan dari sang artis? Kok bisa-bisanya berita pernikahan Syahrini dikaitkan dengan pembahasan Syahrini yang memposting tentang Yesus? Kan gak nyambung. Syahrini belakangan dikenal lebih religius, pelantun sesuatu, mulai berhijab dan seringkali membagikan unggahan bernuansa Islami. Ya nggak apa-apa kalau dia mengunggah masalah keyakinan dia, itu sih nggak ada masalah ya, Islami. Soal unggahan di media sosial Instagram, history milik Syahrini belakangan mengundang pro kontra publik. Pasalnya ia dituding menjelekkan agama non-muslim ya. Ya agama Kristen gitu aja lah sekalian ya. Pada unggahan tersebut Syahrini mengunggah ya soal Yesus sebagai nabi Tuhan. Ya kalau sampai di sini menurut saya tidak masalah kalau dia berhenti sampai di sini ya. Nah itulah, kalau memang nggak ada masalah, ya sudah, nggak apa-apa kan, mengapa harus panik dan membahasnya? Justru pendeta Risuli Lubis ini membenarkan artikel tersebut. Kalau benar Yesus itu adalah nabi, mengapa sang pendeta terganggu? Dugaan saya, sang pendeta nggak bisa bantah artikel tersebut.
yang dimana ungkapan Syahrini itu juga disepakati oleh Pendeta Risuli Lubis. Jelaskan, clear banget. Pada unggahan tersebut, Syahrini mengutip sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa umat muslim mencintai Yesus. Bagus ya, kalau kalian mencintai Yesus, Syahrini mencintai Yesus, luar biasa ya. Ya, tapi jangan pula saya disalahkan kalau saya tidak mengakui Nabi Muhammad itu nabi saya, karena tidak ada di Alkitab ya. Jangan disalahkan. Luar biasa artis cantik Syahrini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, bahwa beliau mengatakan di dalam artikel tersebut dengan menjelaskan kalau umat Islam sangat mencintai Yesus sebagai nabi. Nah, tetapi yang bikin konyol dan terdengar nyeleneh justru ungkapan Pendeta Lubis yang mengatakan, Bagus ya, kalau kalian mencintai Yesus, Syahrini mencintai Yesus, luar biasa ya. Ya, tapi jangan pula saya disalahkan kalau saya tidak mengakui Nabi Muhammad itu nabi saya, karena tidak ada di Alkitab ya. Jangan disalahkan. Nggak nyambung, saudara-saudara. Lah siapa juga yang mau menyalahkan Anda yang nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, karena memang sang pendeta nggak ngerti soal Nabi Muhammad. Hanya saja, yang jadi masalah, siapa pula yang menyalahkan Anda yang nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi? Tapi kalau Anda mencintai Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Anda bisa mencintai Yesus. Ya, kendati mengaku mencintai unggahan Syahrini, ya, menyebutkan bahwa Muslim dan Kristiani memberikan penghormatan pada Yesus dengan cara yang berbeda. Ya, oke, memang pemahaman kita berbeda. Ya, Syahrini dalam unggahan tersebut juga mempertanyakan terkait umat Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Ya, masuk dong ke metanoia kalau live ya, tanya ke saya ya. Yesus sebagai Tuhan itu ya biar saya jawab kan. Ya. Bagaimanapun di mana kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, ini mulai ngaco deh. Ya, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa dan punya keterbatasan pengetahuan apa ya. Ya. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali ya gagasan tentang Tuhan. Ungkapan dalam unggahan tersebut. Nah, yang keliru di sini adalah gagasan tentang Tuhan. Ini adalah satu ucapan yang sebenarnya bisa menyakiti hati orang Kristen, karena menurut Syahrini orang Kristen itu buat konsep Tuhan, ya, buat gagasan Tuhan itu seperti apa. Ini kan kata-kata yang menghina keyakinan kami sebagai orang percaya. Kami tidak pernah buat gagasan tentang Tuhan. Coba Pak Pendeta, sang artis cantik Syahrini kan hanya bertanya dan mengungkapkan sesuatu yang seharusnya Anda jawab. Jelaskan sajalah, bagaimana sih Tuhan di dalam ajaran Anda? Nggak usah muter-muter macam baling-baling. Gitu aja kok repot banget. Tolong jawab dan bantah saja argumentasi dari sang artis. Tapi jangan berasumsi, tunjukkan datanya. Kami tidak pernah buat konsep tentang Tuhan, nggak pernah. Tuhan itu sendiri Allah yang nggak kelihatan, Allah yang roh, yang punya kuasa, punya firman, itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi bukan kami buat gagasan tentang Tuhan, bukan kami yang membuat konsep tentang Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri yang datang memperkenalkan dirinya. Karena sehebat apapun manusia, nggak mungkin dia bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Yang saya malah curiga kalau ada orang bisa percaya Tuhan sementara Tuhannya tidak pernah memperkenalkan dirinya. Saya curiga jangan-jangan orang seperti ini dia yang membuat konsep tentang Tuhan, dia yang membuat konsep tentang Tuhan, atau apa tadi dia katakannya, konsep tentang Tuhan ya. Tadi istilah bahasa dia di sini gagasan ya. Jadi Tuhan itu bukan gagasan. Kalau Tuhan yang tidak pernah menampakkan diri itu gagasan. Adu domba.
penipu dalam nama agama. Sudah kuduga jawabannya, pasti berasumsi. Padahal jelas banget kalau Tuhan itu nggak perlu menampakkan diri. Bahkan di kitab Sang Pendeta pun sangat jelas, dan ada tertulis di Yohanes 5:2-37, yang berbunyi, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, coba Pendeta Risuli Lubis, apakah Anda mengingkari tulisan tersebut? Itu warna merah loh, artinya, itu perkataan Yesus loh. Ternyata, ungkapan dan pertanyaan artis cantik Syahrini, bikin Pendeta Risuli Lubis kejang-kejang serta nggak bisa memberikan jawaban yang valid. Dugaan saya, justru sang pendeta hanya numpang tenar karena sok-sokan mereaksi artis cantik yang terkenal ini. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.